Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Auni dengan NIM 1908101250. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian peradaban pra-Islam. Nah, baik, langsung saja. Peradaban itu sering digunakan dengan istilah budaya di kalangan akademis. Nah, peradaban menurut pengertian umum adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Hal ini terjadi karena peradaban itu terbentuk mulai dari berkumpulnya di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Ketika orang itu sudah mulai bermukim dan berkumpul di perkotaan berbagai belahan dunia. Nah, awalnya para antropolog itu dan ahli lainnya itu menggunakan kata peradaban dan masyarakat beradab. Gunanya untuk membedakan mana masyarakat inferior dan mana masyarakat yang unggul. Nah, masyarakat yang inferior ini adalah masyarakat yang barbar gitu. Nah, terus istilah peradaban itu digunakan untuk membedakan. Jadi peradaban itu, masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang mempunyai moral yang baik dan budaya yang maju. Nah, sedangkan masyarakat lainnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai moral atau moral yang buruk dan budaya yang terbelakang gitu. Nah, sebelum Islam datang, kita mengetahui bahwa bangsa Arab itu mengalami fase yang sangat buruk yang dinamakan dengan zaman jahiliyah gitu. Nah, kenapa sih disebut dengan zaman jahiliyah? Karena di situ orang-orang Arab, bangsa Arab berperilaku atau mereka melakukan apa saja yang dikehendaki mereka tanpa adanya aturan gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Mekah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota yang ada di negeri Arab. Nah, baik itu dari tradisinya atau letaknya gitu. Nah, pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal itu dengan masa zaman jahiliyah gitu. Periode ini adalah masa yang tidak mengenal agama gitu, yang membuat moralitas mereka itu menjadi minim gitu. Pada saat itu masyarakat itu memiliki kebiasaan, orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan seperti minum minuman keras gitu, berzina gitu, judi, dan menyembah berhala gitu. Terus mereka juga menganut berbagai macam agama. Nah, ketika Islam datang dengan membawa peradaban dan perubahan di berbagai bidang itu, termasuk akhlak, hukum, dan serta aturan-aturan hidup gitu. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama. Nah, butuh waktu yang lama Islam diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah itu sudah melekat di hati dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka gitu. Namun dengan berlalunya waktu, Islam itu diterima secara perlahan. Islam dapat diterima di kalangan masyarakat karena ajaran agama Islam ini lebih relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu masyarakat bangsa Arab itu menerima kedatangan Islam dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah pun mulai terkikis karena masuknya ajaran agama Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatus Solihah dengan NIM 1908101276 akan sedikit menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu saya melanjutkan dari teman saya ya, namanya Dewi Auni.
Jadi materi saya tentang kondisi peradaban pra-Islam di India. Nah, nih India sebelum masuk Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 6000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan bahwa Tuhan bersifat abstrak. Nah, kemudian mereka kemudian dianggap ya sebagai bangsa asli dari India. Nah, pada abad ke-6 datanglah bangsa Arya dan Persia dengan membawa kepercayaan bahwa Tuhan bersifat nyata. Nah, mereka menyembah api, matahari, bulan, sungai, pohon serta dewa-dewa gitu ya. Nah, menyenangkan dewa-dewa. Untuk menyenangkan dewa-dewanya itu, mereka menyembelih manusia sebagai kurban. Lalu, pada dasarnya di India sendiri terdapat dua golongan yang berbeda kepercayaan. Yang pertama yaitu golongan dari Dravida. Nah, yang pertama itu golongan dari Dravida, yaitu mereka meyakini bahwa Tuhan itu bersifat abstrak gitu lah. Dan yang kedua nih, yang kedua itu adalah dari bangsa Arya yang mempercayai bahwa Tuhan bersifat ya tadi gitu nyata ya. Oke. Akibat adanya perbedaan dalam keyakinan tersebut, terjadilah kepercayaan di antara keduanya yang akhirnya dimenangkan oleh bangsa Arya. Oleh sebab itu, bangsa Arya memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaan mereka. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini berkembang menjadi agama Brahmana atau agama Hindu yang kita kenal sekarang ini. Agama Hindu pun melahirkan beberapa kasta, yakni kasta Brahmana, kasta Ksatria, dan kasta Sudra gitu. Nah, pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahavir yang mempelopori lahirnya agama Jaina. Dasar dari agama Jaina ialah meninggalkan kemewahan. Seiring berjalannya waktu, agama ini melebur menjadi satu ke dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu. Nah, kaki gunung Himalaya yang menjadi tongkak awal berdirinya agama Buddha. Isi agama Buddha adalah tidak ada sistem kasta, tidak boleh hasud, harus bersifat toleran, dermawan, berpikir yang baik, sadar dengan penuh kesadaran, bekerja yang baik, dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kondisi politik ya, ini kondisi politik yang terjadi pada masa ini juga mengalami pasang surut pemerintahan pada masa Harsavardhana, seorang penguasa besar Hindu terakhir. Kerajaan jatuh karena adanya kerusuhan di antara putra mahkota untuk memperebutkan kekuasaan. Bagian kerusuhan di antara putra mahkota untuk merebutkan kekuasaan. Bagian yang tersisa dari negeri ini dibagi-bagikan di antara banyaknya penguasa independen dengan beragam tingkat kekuasaan dan kehormatan. Nah, kondisi politik di masa ini ialah raja ditempatkan sebagai kepala administrasi. Bisa juga disebut dengan diktator. Adapun menteri-menteri yang bertugas membantu dan memberi saran kepada raja dalam rangka saran-saran mereka. Kerajaan juga dibagi menjadi beberapa distrik yang disebut Vaisaya yang dipimpin oleh seorang Vaisayati. Desa merupakan unit terkecil yang dikepalai oleh seorang Pancahayat. Seperti di sini aja ya, desa gitu, terkecil kan. Nah, lalu kondisi ekonomi nih. Kondisi ekonomi pada masa
ini dapat dikatakan makmur, alhamdulillah. Masyarakat pada umumnya bekerja di bidang pertanian dan negara mendorong tumbuhnya industri. Bangla dan Gujarat terkenal sebagai produsen dan pengekspor barang-barang tekstil kapas. Kondisi agama yang terdapat pada masa ini ialah terdapat 3 agama, yaitu populer. Agama tersebut adalah Hindu, Jaina, dan Buddha. Nah, dari ketiga agama itu, agama Hindu adalah agama yang paling dominan. Mayoritas raja-raja menganut agama Hindu untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan bernegaranya. Nah, kondisi sosial yang terjadi adalah terbaginya masyarakat ke dalam suatu kasta-kasta. Kasta Brahmana bekerja sebagai tentara, kasta kesatria bekerja sebagai pedagang, dan kasta waisya sebagai sudra berperan sebagai pemimpin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik Bapak dosen pengampu yang saya hormati, serta kawan-kawanku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang kondisi peradaban pra-Islam di Cina. Nah, langsung saja ya, bahwa negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina itu adalah Zhou. Nah, yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Cina. Nah, itu merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Nah, itu ya. Nah, lanjut, daratan Cina pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi. Nah, pada masa kekaisaran dinasti Qin. Nah, itu pada tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Nah, pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Nah, terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Nah, maka tidak heran jika Rasulullah SAW pernah bersabda perihal negeri ini, talabul ilmi, utlubul ilmi walau bisini. Nah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, mengapa Rasulullah SAW berkata demikian? Karena negeri Cina itu adalah salah satu peradaban atau salah satu peradaban yang banyak ya akan keberagamannya gitu. Kemudian ya, agama di Cina itu atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam, yaitu yang pertama ada Konghucu atau Konfusianisme. Nah, yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius. Nah, itu Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Nah, agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada kekaisaran dinasti Zhou, yaitu pada tahun 127 sampai 256 sebelum Masehi. Nah, sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Nah, kemudian agama yang kedua yaitu adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Nah, sama halnya dengan Konghucu. Nah, Taoisme ini merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Nah, ajaran Taoisme ini dibawa oleh Lao Tzu ya, yang lebih dengan sebutan Sang Guru Tua, lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Nah, kemudian agama yang ketiga yaitu agama Buddha. Nah, agama Buddha adalah menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti. Nah, kaisar kedua dari dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi. Nah, sekitar tahun 65 sebelum Masehi, agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang.
Nah, kemudian setelah itu masuknya ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini ada beberapa pendapat yang berbeda di antara kalangan sarjana Islam maupun Barat. Nah, ada yang mengatakan masuknya Islam ke Cina ini adalah pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang, yakni sekitar tahun 618 Masehi. Nah, tetapi ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Cina yaitu pada tahun 651 Masehi pada masa pemerintah Kaisar Yonghui. Nah, setidaknya terdapat dua teori yang mengungkapkan masuknya agama Islam ke daratan Cina. Oke, lanjut. Nah, kemudian menurut Bromhall. Nah, Bromhall itu adalah menurut Bromhall dalam karyanya Islam in China neglected problem. Nah, hubungan interaksi antara orang-orang Cina dengan orang-orang Arab terjadi pada masa abad kelima Masehi ya, yakni jauh. Nah, pada abad kelima ya, yakni jauh sebelum agama Islam lahir. Nah, kemudian untuk pertama kalinya utusan duta besar Persia datang ke Cina itu pada masa dinasti Wei, yaitu pada tahun 386 sampai 535 Masehi. Nah, menurut catatan resmi Annals pemerintah Cina, Chinese Chronicles. Nah, hubungan interaksi antara pemerintah Cina dengan orang-orang Arab itu terjadi akibat hubungan relasi perdagangan. Nah, jadi dari sana juga kita dapat mengetahui bahwa salah satu cara masuknya Islam ke Cina itu adalah melalui jalur perdagangan. Nah, jadi di lain hal itu bahwa sebelumnya negara Arab, negara Persia, dan negara Cina itu mempunyai hubungan yang sangat erat ya sebelum Arab itu memeluk agama Islam. Nah, oleh karena itu negara Cina pun jadi ya bisa mudah dengan ikut memeluk agama Islam karena dari sana juga bangsa Arab itu sudah dekat dengan bangsa Cina. Nah, lanjut yaitu kondisi umat Islam di pra-dinasti Ming. Nah, Islam masuk ke wilayah Cina itu pada masa kekaisaran dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi. Nah, sebelum kekaisaran dinasti Ming berkuasa atas negeri Cina, terhitung 3 kekaisaran yang pernah memerintah atas wilayah daratan ini antara lain yaitu kekaisaran dinasti Tang, yang kedua kekaisaran dinasti Sung, dan yang ketiga yaitu bahwa mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Cina adalah mazhab Imam Hanafi. Nah, deskripsi ataupun gambaran kondisi umat Islam di Cina itu sebelum berdirinya dinasti Ming. Nah, dapat dikatakan cukup bervariatif. Hal ini akan memerlukan pembahasan yang cukup lebar untuk menjelaskan perihal kondisi umat Islam itu pada masa 3 dinasti tersebut. Nah, kemudian yaitu pada masa dinasti Tang. Nah, perkembangan dan kondisi umat Islam di Cina pada masa dinasti Tang dapat dikatakan hanya sebatas hubungan diplomatik dan perdagangan. Nah, jadi pada masa ini adalah masa awal masuknya Islam ke daratan Cina, orang-orang Arab ya khususnya. Umat Islam masih diklasifikasikan ke dalam warga pendatang asing. Nah, bagi masyarakat setempat akan tetapi kondisi umat Islam pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang tenang di dalam membina hubungan diplomatik dan perdagangan antara kekhalifahan Islam di Arab dan kekaisaran di Cina. Nah, jadi pada masa dinasti Tang itu adalah salah satu awal masuknya Islam itu ke negeri Cina, nah melalui jalur perdagangan tersebut. Nah, kemudian hubungan antara Cina dan Arab pada masa dinasti Tang ini yaitu bersifat hangat dan saling bertukar delegasi antara pihak kekaisaran Cina dengan pihak kekhalifahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, bahkan pada masa inilah Kaisar Sung pada tahun 756 Masehi mengirimkan surat permohonan bantuan kepada kekhalifahan Abbasiyah Al-Mansur dengan maksud agar membantu memadamkan pemberontakan Ansi atau yang lebih dikenal pemberontakan Anlusan yang akhirnya banyak dari pasukan Arab menetap dan menikahi wanita Cina. Nah, dari sanalah bahwa masuknya Islam ke negeri Cina itu melalui pernikahan juga. Jadi pernikahan antara orang Arab dengan orang-orang Cina yaitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dinasti Sung. Nah, dinasti Sung ini memerintah pada tahun 960 sampai 1279 Masehi.
Nah, setelah dinasti Tang tumbang, maka terjadilah perebutan kekuasaan yang silih berganti antara 5 lain dinasti Liang, Tang, Xin, Han, dan dinasti Zhou. Nah, keamanan di negeri Cina semakin tidak pasti dan tidak terjamin. Nah, sebagai akibat instabilitasnya dan kekacauannya situasi perpolitikan pada saat itu. Nah, hal tersebut diperparah lagi ketika terjadi peristiwa pembunuhan para pedagang Arab pada masa akhir dinasti Tang. Nah, secara spontanitas, para pedagang Arab Muslim lari meninggalkan Cina. Nah, hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan bagi para pedagang Arab. Kemudian bandar Kanton, Fuken, Zhongzhou, dan Changzhou, yaitu sebagai bandar perdagangan internasional yang dahulu ramai, terhenti begitu saja. Nah, terhentinya aktivitas di bandar pedagang tersebut, yaitu ternyata telah menimbulkan perekonomian yang macet bagi pemerintah Cina dan berujung kepada penderitaan rakyat. Nah, begitu. Nah, pada dinasti Song ini, yaitu selain hubungan diplomatik antara kekhalifahan, nah, pada masa dinasti Song ini, selain hubungan diplomatik antara kekhalifahan Islam dan kekaisaran Cina terus digalakkan. Nah, selain itu, pada masa ini umat Islam mulai masuk ke dalam sirkulasi pemerintahan kekaisaran Cina. Nah, tercatat seorang Muslim bernama Muhammad Kamaluddin pernah diangkat sebagai panglima tentara kekaisaran Sung, Mi Yuang atau Mi Fei. Nah, seorang seniman Islam yang berasal dari keluarga prajurit dan pernah mengabdikan diri sebagai prajurit, menulis sebuah buku penting mengenai ilmu menggambar. Nah, kemudian beliau diangkat sebagai sekretaris Dewan Peribadatan. Nah, perlakuan baik pemerintah Kekaisaran Dinasti Sung terhadap umat Islam mendorong umat Islam memasuki lapangan administrasi pemerintahan. Nah, dengan demikian umat Islam pada masa dinasti Sung ini berjalan dengan baik. Dan begitu pula umat Islam itu di Cina itu ya semakin bertambah. Tuh, baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.